Turunlah kiranya berkat kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kami semua jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya hadirat Allah menaungi kami selama ibadah ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Kasih setiamu Tuhan, penuhkan hidup kami. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu.
hanya itu kerinduanku. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, serahkan, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Halo Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan. Mari sekarang kita siapkan hati buat firman Tuhan. Saya percaya dan saya setuju dengan Bapak Ibu bahwa firman Tuhan ini akan membawa kita mendengar suara Tuhan, mendapatkan arahan dari Tuhan, dan kita menemukan jalan-jalan daripada Tuhan. Siapkan hatimu, mari kita berdoa bersama, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Allah yang ajaib ada dengan kami. Allah yang ajaib ada dalam hati kami. Kami siapkan mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu diurapi dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, dan kepada kami semua yang mendengarkan, ada hati seorang murid yang mau mendengar dengan hati sukacita dan bergairah dan bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya firman Tuhan, pondasi hidup kami, bahkan pondasi seluruh dunia ini, kata firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang jangan khawatir dan bimbang. Haleluya. Filipi 4 ayat 6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan pengucapan syukur. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Hari-hari ini apakah kita khawatir? Jangan khawatir, Bapak, Ibu, Saudara. Hidup kita ini di dalam tangan Allah. Firman Tuhan hari ini saya mau bawa kita supaya kita mendengar suara Tuhan dan jangan khawatir. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Kaleb. Ya, mari kita buka kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan Bilangan 14 ayat 24. Haleluya. Bilangan 14 ayat 24. Saya baca buat Bapak, Ibu, Saudara. Kita belajar dari seorang yang bernama Kaleb, yang hatinya mengikuti Allah dengan sepenuhnya. Dia tidak khawatir, Bapak, Ibu, Saudara. Dia tidak bimbang, dia tidak ragu. Kaleb ini orang yang luar biasa. Dari sedemikian banyak orang Israel, hanya 2 yang masuk tanah perjanjian. Ya, yang keluar dari Mesir, masuk tanah perjanjian hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Kita belajar tentang Kaleb hari ini. Dia tidak khawatir. Kita harus belajar dari Kaleb. Mari, Bilangan 14 ayat 24, tetapi hambaku Kaleb. Nah, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Perhatikan Bapak Ibu, dia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bapak, Ibu, Saudara, Kaleb, firman Tuhan katakan mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Sekarang kita ini mengikut Tuhan setengah hati atau benar-benar sepenuh hati, Bapak, Ibu, Saudara. Ya,
Jangan kita mengikut Tuhan setengah-setengah. Firman Tuhan katakan, jangan suam-suam kuku di dalam kitab Wahyu. Mari kita ikut Tuhan sepenuhnya. Sekali ikut Tuhan, full throttle, full engine, 100%. Jangan setengah-setengah, jangan ragu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ragu nanti akan tersingkir. Dunia ini begitu kejam, dunia ini begitu dikuasai kuasa jahat sekarang. Tidak ada cara lain untuk kita mengikuti Tuhan, harus 100%. Katakan amin. Haleluya. Kita belajar tentang Kaleb. Ada rahasia yang ada pada diri Kaleb ini. Mari kita buka Yosua. Ya, tadi saya katakan ada 2 orang yang akhirnya benar-benar masuk tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Kita lihat, Yosua menulis satu buku yang bernama Kitab Yosua. Apa yang dia katakan tentang Kaleb? Yosua 14 ayat 8, ayat 9 dan ayat 14. Kita mau gali sedikit. Kaleb ini luar biasa. Dan di akhir khotbah ini kita berdoa supaya kita miliki spirit yang seperti Kaleb. Firman Tuhan tadi katakan, jiwanya lain, rohnya lain. Kita harus miliki itu Bapak Ibu Saudara. Yosua 14 ayat 8, saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat hati bangsa itu tawar. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuhnya. Ini ditulis oleh Yosua. Yosua menulis bahwa bangsa Israel mengirim 12 pengintai, 10-nya bukan membawa berita yang menguatkan hati, malah mereka membuat hati seluruh bangsa Israel tawar. Tapi Yosua dan Kaleb, 2 orang, justru membangun semangat bangsa itu. Ayat 9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, waktu kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, kita mendapatkan bahwa anak-anak kita juga akan mendapatkan satu milik pusaka yang daripada Tuhan. Maukah kita memiliki itu Bapak Ibu Saudara? Mari kita miliki itu hari ini. Jangan kita ragu, tetap seperti Kaleb. Yosua 14 ayat 14 katakan, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jadi orang-orang yang sepenuh hati akan memiliki tanah perjanjian, akan memiliki kemenangan. Syaratnya apa Bapak Ibu? Bukan jago perang syaratnya, bukan punya skill syaratnya. Syaratnya sepenuh hati. Marilah kita seperti Kaleb. Kita belajar dari Kaleb ini. Haleluya, glory haleluya. Mari Bapak Ibu, kita seperti Kaleb. Karena dia mengikuti Tuhan dengan tidak bimbang dan ragu dan sepenuh hati, dia memiliki tanah warisan perjanjian. Kita pun akan memiliki tanah perjanjian. Kita pun akan memiliki kemenangan. Kita pun akan memiliki kesembuhan waktu kita tidak bimbang, ya. Markus 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Waktu kita khawatir, disitulah kita kehilangan hati yang sepenuh. Firman Tuhan katakan, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan daging itu menghimpit firman itu sehingga kita apa? Tidak mendapatkan hati yang sepenuhnya. Mari Bapak Ibu, janganlah kita khawatir akan apapun juga, yakin kepada Tuhan sepenuh hati. Seperti Kaleb, sepenuh hati dia miliki tanah perjanjian. Satu lagi ayat sebelum kita berdoa ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, yang memelihara saya dan Bapak Ibu saudaraku adalah Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu. Pertanyaan saya, apakah kita mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan hari ini? Kalau kita memang mau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, serahkanlah kekhawatiran itu. Jangan dipegang Bapak Ibu. Jangan. Serahkan kekhawatiran itu.
Maukah Bapak Ibu kita akan berdoa sekarang? Maukah Bapak Ibu serahkan kekhawatiranmu? Banyak orang berkata, aku serahkan kekhawatiranku kepada Tuhan, tapi dia masih genggam. Dia masih cari jalan-jalan dunia. Dia masih cari koneksi. Kalau memang Bapak Ibu mau serahkan total kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Ikuti Allah dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa bersama. Mujizat milik Anda. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan sudah disampaikan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Jangan khawatir akan apapun juga. Kita belajar hari ini dari Kaleb. Orang yang tidak bimbang hatinya. Orang yang mengikuti Allah dengan sepenuh hatinya. 10 pengintai katakan, mereka raksasa-raksasa, kita seperti belalang. Tapi Kaleb, dia tidak bimbang. Dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Mari kita berdoa, kita miliki roh yang dimiliki Kaleb hari ini. Percaya jamahan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami sebagai tanda syukur. Kami berterima kasih firman Tuhan luar biasa. Dan hari ini, Bapa, kami mau datang. Kami mau serahkan kekhawatiran kami kepadamu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mau serahkan penyakit kami, tantangan dalam hidup, dalam finansial, dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Mungkin pergumulan-pergumulan dalam pelayanan. Kami mau serahkan Tuhan. Kami mau serahkan. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu. Kalau engkau mempunyai beban pergumulan, serahkan kepada Tuhan hari ini. Jangan ragu. Jangan ragu. Dalam nama Yesus, Bapak, kami bersama jemaat Tuhan di beda-beda tempat. Kami terhubung oleh jalur media seperti ini. Kami mengangkat tangan kami. Tanda kami menyerahkan kekhawatiran kami. Dan kami akan melihat Allahnya Kaleb yang membawa kemenangan, membawa kami ke tanah perjanjian. Menjadi Allahnya kami juga yang akan menolong setiap kami. Di dalam nama Yesus, tangan-tangan yang terangkat di jamaah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pelayan ini boleh bertumbuh, berkembang. Kami berterima kasih Tuhan menjamah hati-hati yang mau menabur, mengembalikan milik Tuhan, mengembalikan perpuluhan, bahkan menyumbang Tuhan. Memberikan persembahan kepada pelayan ini dan berikan hikmat kepada kami sebagai pengurusnya untuk menggunakannya dengan hikmat Allah dan takut akan Allah. Dan kami percaya Tuhan, kami semua diberkati. Akhirnya jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menjadi milik kita sampai Tuhan menjemput kita kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Yang percaya katakan haleluya, amin. Percaya Bapak Ibu? Serahkan kekhawatiranmu, ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan akan bereskan persoalan kita. Tetap doakan pelayanan ini sampai kita berjumpa minggu depan. Haleluya, shalom.